Sekarang kita nggak ngeplok-ngeplok, kita lebih ke podcast saja. Kali ini saya ketemu dengan salah satu pengusaha muda. Sejarahnya tuh panjang sekali sejarahnya tuh. Jadi saya datang sini ini tujuannya pengen tahu kisah-kisah Bapak nih. Gimana sih mulai untuk usaha properti. Dan dengar-dengar Bapak juga pernah jadi TKI Pak ya? Tujuan saya ke sana itu memang untuk mencari sesuatu nasi. Jangan pulang ke Indonesia langsung main hantam-hantam. Maksudnya tuh langsung buka toko. Buka usaha gitu, nggak riset dulu kali ya. Modal gimana Pak? Habis? Habis semua, susah. Bapak kumpul kan dari Taiwan tuh habis semua Pak? Semua. Yang nggak kenal. Apa tuh Pak? Ya biasa Bang. Tikung-tikung. Hah? Menikung teman. Oh. Sesakit-sakitnya apapun gitu, sesusah-susah, sesenang-senang pun enaknya bangun sendiri Pak. Kenapa? Halo, cerita Bang, Brother Sorry, apa kabar? Lagi sekarang ya. Sekarang kita nggak ngeplok-ngeplok, kita lebih ke podcast saja, nyantai. Dan kali ini saya ketemu dengan salah satu pengusaha muda. Nah, sejarahnya tuh panjang sekali sejarahnya tuh. Yang bikin saya tuh pengen ingin tahu lebih dalam. Nah, siapa beliau? Kita kenalan dulu, oke? Pak, siapa namanya Pak? Ya, nama saya. Kita kopi nih Pak, gini ya. aja Pak. Boleh Pak. Biasa dipanggil nama Pak Aseng aja sih. Pak Aseng. Nah. Yang nama itu yang biasa yang dipanggil sih Willy Aseng gitu. Pak Willy Aseng. Pak Willy Aseng. Nah, saya ini kan dengar nih Pak, nama Bapak nih udah inilah banyak cerita lah gini nih Bapak nih sering bantu orang susah gitu kan, terus bisa ada banyak bangun-bangun properti. Nah, jadi saya datang sini ini tujuannya pengen tahu kisah-kisah Bapak nih. Gimana sih mulai untuk usaha properti gitu? Kok bisa Bapak terjun ke dunia properti? Sedangkan kondisi sekarang nih ya kita tahu sendiri Covid gitu kan, rasa-rasa tidak yakin gitu harus membuat usaha properti. Dan dengar-dengar Bapak juga pernah jadi TKI Pak ya? Nah, boleh Pak cerita dikit Pak. Mungkin ada kawan-kawan. Kalau masalah TKI, saya lebihnya ke tahun 2000. 25 Desember 1999 saya dapat visa, itu namanya visa pelajar ke Taiwan. Visa pelajar. Visa pelajar. Itu sengaja atau memang sengaja? Memang sengaja Pak ya. Tujuan saya ke sana itu memang untuk mencari sesuatu nasi. Pada saat itu ya memang dari keluarga saya juga dari keluarga nggak mampu ya. Dari papa, mama juga susah dulu kan. Waktu itu saya memang cukup nakal juga nakal juga. Ya kalau teman-teman yang lama dia tahun 90-an sekolah tak kenal, banyak kenal saya. Berarti Bapak nakal. Dulu nakal. Gitu. Ya, nama juga lebih bagus nakal di muda daripada nakal di tua gitu kan. Biasanya nakal tuh cerdas dia. Jadi pada saat waktu saya ke Taiwan, itu saya bekerja sana cukup lama. Ya, kita mempersingkat aja kan. Boleh. Kan. Itu kurang lebih saya kerja sana 9 tahun. Itu kerja apa Pak di sana? Saya kerja semuanya restoran. Restoran dari pertama cuci piring, naik pangkat ke yang namanya pecai itu potong sayur, ambil sayuran, dan itu jadi tukang masak. Nah itu. Karena pada saat tahun 2009 itu memasukin eranya Chen Shui-bian. Pada saat itu turun, itu ada jadi Ma Ying-jeou ada presiden Taiwan yang baru. Dia sangat baik dengan Tiongkok. Itu sedikit politik ya kita ngomong ya. Nah, pada saat itu banyak orang Vietnam dan Tiongkok masuk ke Taiwan. Jadi kami
dari Indonesia gitu, luar. Ya, luar Indonesia semua mulai tersingkirkan karena gaji mereka lebih murah. Oh. Nah gitu. Di situ ya saya berupaya. Saya lihat sikon dan kondisi udah mulai nggak bagus anak kerjanya. Ya udah, saya lapor pulang. Ya mungkin salah satu mental saya terbentuk di sana juga. Jadi hidup mandiri saya. Kerasnya di sana tuh beda nggak sih Pak dengan Keras, beda Pak ya? beda. Dengan Indonesia tuh beda Pak ya? Oh beda. Karena saya mesti bangun pagi, jam 4 saya udah mesti bangun, jam 5 mesti udah sampai di dapur. Nah itu. Kalau totalnya lah Pak, total Bapak sebulan dari semua sip-sip itu, Bapak ngumpulkan duit lumayan sih. Kalau di rupiah kan berapa Pak kira-kira? Kalau dolar sana sih masih sih sekitar 20-an juta. 20 jutaan lah ya. Tapi Pak, kalau dolar ke sekarang sih ya 2 kali lipat lah. 40 kali ya Pak ya. 40-an. Berarti Bapak hanya untuk 4-5 sip tadi untuk menyari 20 juta Pak ya sebulan Pak. Berarti Iya di sana, Pak, itu. ya. Itu kalau pada saat itu udah cukup tinggi. Tinggi. Iya, waktu itu kan masih krisis tuh enggak separah sekarang. Belum separah ada. sekarang. Ya, belum. Pada saat waktu saya pulang ke Indonesia, nggak lama saya langsung nikah. 2009 itu Pak ya pulang. Ya, Nah, tapi 2009. saya nikah tanggal 10 Januari 2010. 2010. Saya buka usaha, ya nama juga baru ya. Makanya ada satu pengalaman buat teman-teman yang suka kerja di luar negeri, yang udah mendapatkan uang, jangan pulang ke Indonesia langsung main hantam-hantam. Maksudnya tuh langsung buka toko, Buka usaha gitu. Enggak riset dulu kali ya, Pak ya. itu membuat salah satu karena pola pikir kami di sana dengan pola pikir orang sini lain. Apa tuh Pak? Pola pikir apa tuh? SDM-nya, ya kita minta maaf aja kepada siapapun yang misalnya nonton juga, ya kita tertinggal. Tertinggal dari segi apa tuh Pak? Dari SDM-nya, pendidikannya, Skillnya ya Pak ya. Cara kerjanya mungkin Pak ya. Betul. Kesehatannya juga, Kesehatannya. itu tertinggal semuanya, gitu. Tertinggal. Jauh Pak ya. Nah, Ayo Indonesia bisa, ayo. Indonesia bisa. Bisa, bisa. Asal Indonesia pola pikir kita, mindset kita berubah. Jadi ketika Bapak datang ke Indonesia tahun 2009, kemudian menikah di 2010, terus Bapak langsung bikin usaha properti gitu Pak? Oh enggak. Apa dulu Enggak. tuh Pak? Dulu awalnya saya kerja sama keluarga juga, jadi pemborong. Jadi pemborong zaman itu 2000 saya pemborong katanya dari dewan katanya. Katanya jalan tuh Pak. Jalan. Jadi saya kan nggak tahu apa-apa, masih orang Ya. kayak orang ya gobrok gitu ya. Jadi bodoh-bodoh lah. Ada modal gitu kan, nggak tahu mau Modal, ngapain gitu. kerjain, diajak sama keluarga. Ini loh, nah jadi buka satu kwitansi tanda materai ya 50 juta, 30 juta. Oh ini jangan nanti kamu bikin ya. Nah, dari itu aku habis itu. Rasanya tuh dibohongin, kayak coba percaya. Kenapa? Karena waktu di luar negeri, SDM kami kalau kami ngomong apa tuh pasti bener gitu. bener Pak. gitu. AA lah dia jadinya Ya. Pak ya. BB lah jadinya Pak. Ya. Beda Indonesia kali Pak ya. Beda. A bisa jadi C, bisa jadi D. Bisa sampai Z. Itu memang fakta nyata. Kan Ya, Indonesia ya. SDM-nya kalau diperbaiki sekali lagi itu mau bisa. Ya. Nah, setelah saya jatuh, susah saya susah, Modal gimana Pak? Habis? habis semua, susah. Bapak Makanya kumpul susah. kan dari Taiwan tuh habis semua Habis Pak? semua, serius habis semua. Pada saat itu saya susah banget, Saya susah, kawan saya satu yang namanya Hendy, namanya Asia. Siap. Asia. Sering dia, sampai sekarang masih sering duduk-duduk, masih sering datang sini. Oh. Ya, sekarang dia distributor. Ya, semen apa semua bersih. Dia masukkan saya ke Forex. Ya, Ini cerita ini ya. Dulu saya masuk di PNB.
PNB itu apa Pak ya? Niaga apa ya? Niaga berjangka atau apa? PNB ya lah. Ada PNB ada di Pontianak Mall. Di Pontianak Mall. Iya, itu. pernah saya dengar Pak. Bosnya udah meninggal ya, karena gaji saya nggak dibayar. Nah itu. Kenapa? Kita prefer yang ini jangan dipotong. Ya, oke, saya nggak akan potong. Request tadi Pak. Iya, ini nggak mau potong. Karena gini, pada itu si Asio, karena saya nggak ada kerjaan, jadi mau nggak bro bergabung dengan yang perusahaan ini, yang komoditi jual ini. Ya, saya mau aja, karena saya nggak ada uang kan. Jadi gaji itu saya dapat gajinya kalau nggak salah gaji 1,2 juta, anak satu. Jadi susu anak saya 800.000. Nah, saya punya motor Mio masih di rumah, itu saya masih kredit 300-an. Habisnya karena gaji saya untuk susu sama kredit motor aja. Dua, udah itu kan banyak kawan-kawan ya. Kita cek konsumen. Nah, cuma saya cek konsumennya saya lain. Makanya saya kena banyak bos-bos. Saya rajin door to door. Tapi yang saya tawarkan tidak seperti yang sekarang mereka tawarkan. Memberikan janji. Iya, enggak. Oh, enggak. Berarti cara Bapak nawarkan untuk saya to the point. Oke. Jadi gini, contoh saya menawarkan Bapak. Pak, saya ini ada perdagangan komoditi emas atau forex. Jadi ini adalah satu permainan. Saya bilang satu permainan. Permainan seperti apa? Dia kan begitu. Kita kasih edukasi. Permainan ini bisa menang, bisa kalah. Buy dan sell. Ada biaya minat juga. Semuanya saya transparansi. Nah, disitulah dengan transparansi aku ini, saya dibenci dengan bos saya. Loh, bukannya itu lebih bagus gitu kan? Oh, enggak. Jadi gimana tujuannya gitu kan sebenarnya? Kan gini, tujuannya mereka kan mau mendapatkan konsumen. Ya. Biar mereka dapat perusahaan income dong. Nasabah Pak biasanya. Nasabah. Income dong. Kalau karena saya kan jujur, ngomong apa adanya. Nah, dengan kejujuran saya ini, saya nggak dapat konsumen. Ujung-ujungnya teman saya yang namanya Pak Benny bantu saya. Memang dia suka juga dengan barang ini, bantu saya. Nah, dari situlah saya dapat income juga dari Pak Benny. Tapi suka sama suka, dia main sendiri. Dia trading sendiri, trading gitu, gitu. Bahasanya. Nah, karena saya tidak dapat konsumen lagi bulan ketiga, ya otomatis saya nggak dapat gaji lagi. Nggak gaji lagi, ya habis gajinya. Ya udah, saya keluar. Setelah saya keluar, saya kerja sama Pak Benny, bantu-bantu angkut. Pada saat itu saya kerja angkut bawang merah, bantu-bantu toko dia di Pasar Mawar. Oh, dia buka usaha jual beli bawang Pak ya? Bawang merah, distributor bawang kali ya? Itu bantu-bantu dia lah, bantu-bantu dia. Dia juga orangnya sangat baik, dia sering bantu saya dulu. Waktu saya kalau kasbon, ada uang, itu beliau yang bantu saya. Nah, si Asel juga bantu saya banyak. Hendy itu yang budi-budi mereka kayak Kodiseng, itu budi-budi mereka nggak akan saya lupakan. Waktu saya susah kan. Ada juga salah satu konsumen The Point. Saya nggak bisa sebut namanya, nanti terkenal. Yang memberi di sini waktu saya, kawan saya juga sih. Waktu saya nggak punya uang untuk beli susu, dia kasih uang. Dia yang bantu Bapak ya? Itu beberapa teman saya inilah yang sampai saat detik ini hubungan saya dengan mereka sangat baik. Mungkin hubungan saya dengan mereka sudah melebihi batas keluarga. Nah itu. Setelah saya kerja di Pasar Mawar, saya pernah bikin yang namanya jamur tiram. Jamur tiram pertama kali dibuat oleh kami. Jamur tiram yang putih-putih itu. Itu tahun 2013 atau berapa? Itu kami yang masuk ke
pertama kali. Yang digoreng tuh Pak ya, bukan? Iya. Kan? Itu Kasih yang bumbu itu kan? Iya, itu yang saya ngajak. Jadi sama Pak Eko kami datang dari Jawa, backlognya, kami jual. Itu saya kerja dari pagi sampai tengah malam itu, karena manual kerjanya. Itu sakit itu satu hari. Karena barang ini jamu tiram itu kalau kena panas sama kuning dia. Kuning. Jadi untuk Lemau nak dia Pak? lembab. Susah ini, jadi mesti fresh dia. Jadi rumah saya masih kecil kan, rumah fresh karena bangkrut saya tuh pindah rumah, pindah ke papa mama itu, ke papa mama itu. Nah itu. Nah, jadi barang ini saya kerja berapa lama, ya bermasalah lagi, karena ya ada salah satu yang nggak kenal. Apa tuh Pak? Ya biasa lah. Tikung-tikung. Hah? Menikung teman. Oh. Itu bukan Pak Beni ya, itu bukan Pak Beni, Pak Beni baik. Udah itu kami berdua ditikung. Udah itu ada satu teman, tiba-tiba dia bilang, kamu ini mau sampai kapan kayak gitu? Tapi teman ini saya nggak tahu kemana. Ini nih brosur kamu nih, coba kamu bawa ini brosur. Nih, kamu kan pandai ngomong dia bilang. Ini brosur rumah, kamu tawarkan. Ya nama juga kita lagi susah ya. Apapun kita mau kerja yang penting halal gitu kan. Ya. Saya tawarkan sama satu teman. Ternyata dia mau. Senang dong pada itu dapat komisi 1,5 juta. Pada saat itu. Berarti Bapak waktu itu brosur, Bapak jadi sales Iya. atau agent properti Pak ya? Iya. Agent properti di mana tuh Pak? Atau lepas? Saya lepas punya. Oh, saya lepas punya. Berarti kawan Bapak tadi tuh ya ada link Iya. rumah gitu ya. Iya. Coba deh bantu saya gitu Iya, Pak ya. karena dia itu dari agent. Dari agent Saya aslinya. nggak bisa sebut nama agennya. Masih itu agent. Hmm. Tapi saya tahu sepak terjang agent seperti apa. Tahu. Makanya saya lebih ke perorangan. Gitu. Saya menawarkan misalnya produk semuanya. Bagus bilang bagus, nggak bagus bilang nggak bagus. Oke. Nah, setelah itu saya ketemu sama satu kawan lagi. Nah, di situ kami kerjasama. Teman saya, dulu kan saya kan pertama kali kan kami kan kerjasama di Jalan Desa Durian. Dia udah bangkrut sih. Dia ada perumahan, udah bangkrut. Saya masuk. Itu jangan Tunggu. ya. Bapak kerjasama ini buka lahan atau buka perumahan bukan. atau kerjasama dalam bentuk apa nih Pak? Dalam bentuk gini. Jadi kami pertama kerjasama. Dulu saya sama Pak Beni. Saya sama Pak Beni itu kami memang khusus mencari developer yang udah mau keok. Maksudnya tuh keuangannya udah mau hancur-hancuran gitu. Nah, kami beri rumah dengan harga murah. Dan itu kami jual lagi dengan harga tinggi. Ya. Untuk mencari dapat income selisih. yang sebesar-besarnya. Karena kami basicnya marketing gitu. Iya. Itu. Udah itu kami ketemu dengan satu teman. Nah, saya masih ingat kami memberi 5 unit rumah dengan beliau ini. Nah, setelah saya beri 1 unit 1 juta satu itu. Kami menjual 150 juta. Wih, setengah harga ya. Untungnya. Karena kami punya sistem. Nah, di situ dia melihat kami punya potensial, ajaklah kami kerjasama. Itu dia. Jadi kok bisa jangan dipotong. Iya. Itu dia. Siap. Karena ini saya ngomong jujur apa adanya. Saya sampai detik ini juga saya mau ngomong apa adanya gitu. Setelah satu perumahan selesai, kami kongsi. Di situ saya dapat saham 25%, beliau 75%. Booming, karena penjualan kami cepat. Udah itu pindah ke yang di Desa Kapur, perumahan yang cukup besar. Itu saham saya 40%, dia 60%.
1 tahun kami jual 100 unit lebih ya kalau nggak salah. Ada ya? 176 unit, hampir 100. Iya, 170 unit dalam 1 tahun. Nah, itu udah menuju ke sukses saya. Nah, tapi Tunggu sebelum masuk sana tuh, bapaknya kayaknya ada melompat nih Pak. Jadi setelah bapak kerjasama gitu kan, kerjasama sama si A lah, kita sebut si A lah nih Pak ya, si A. Kerjasamanya itu berdua itu bangun perumahan bangun perumahan langsung itu Pak ya? Dengan modal yang tadi bapak beli rumah yang mau keok tadi gitu kan, dari keuntungan itu bapak langsung bangun perumahan dan memilih lokasi yang murah gitu Pak untuk bapak bagi bangun berarti dengan tuan tanah. Dengan tuan tanah. Ya. Berarti sistemnya bapak bagi bangun, bukan beli tanahnya langsung bukan ya. Berarti strategi bapak itu beli sama tuan tanah untuk bagi bangun. Nah, jadi perjanjian kami 3 tahun. Misalnya kami bangun 10 unit, yang tuan tanah dapat 3. 73. Iya, itu sistem kami. Nah, dengan sistem kami lagi, kami terbuka aja ya, nanti semoga yang nonton bisa ikuti jejak saya, itu bagus. Benar. Nah, ini tujuan tadi podcast ini Pak. Nah, jadi gini, belajarnya gini. Gimana Pak? Saya tidak akan gimana pun caranya tidak akan kasih tuan tanah untuk menjual rumah sendiri. Jadi saya matikan harganya, saya beli dia kembali. Jadi nggak maksudnya. Contoh, saya bangun 10 unit. Kamu ada sebagai tuan tanah. Kamu dapat 3 unit. 3 unit ini harganya berapa? Saya bayar kamu uang. Bukan rumah tadi itu Pak. Rumah, kamu dapat rumah. Ya rumahnya 1 juta. Kamu berarti kan saya bangunnya 3. 300. Berarti kan bapak 3 juta. Saya langsung bayar bapak 300 juta. Terus rumah itu milik siapa? Milik saya dong. Iya. Berarti saya jual dengan 150 juta. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau seandainya si tuan tanah bilang saya nggak mau duit, tetap rumah 3 ini saya mau pegang, tapi nanti saya jual, boleh nggak Pak kayak gitu? Nggak boleh, saya nggak mau. Nggak mau Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Ada kerugian di pihak Bapak atau gimana Pak? Bukan, karena itu strategi saya. Saya punya strategi. Ini saya buka-bukaan loh. Saya enggak mau saya. Strategi saya. Ya. Jadi Bapak bisa mengikat si tuan tanah itu untuk bagi bangun gitu Pak ya? Bagi bangun dengan sistem saya, cara saya. Pokoknya habis tanah ini Bapak M, udah saya bayar. Bisa kamu dapat 30 unit rumah, 30 unit rumah, anggap aja 1 unit rumah 1 juta, berarti kan 3M. Udah, Bapak tahu 3M, sistem pembayaran saya gimana, saya bayar kamu. Dan itu pembayarannya langsung cicil Pak ya? Cicil, saya kan nggak mampu cicil. Okay. Nah itu. Seperti itu Pak ya? Nah, setelah yang di Desa Kapur, kan booming tuh. Saya ambil lagi tanah Desa Kapur lagi, tapi depan. Itu tanah saya yang dapat. Kenapa Bapak milih Desa Kapur waktu itu? Dulu Desa Kapur bagus. Dari mana Bapak melihat potensi bagusnya itu? Karena apa? Karena Desa Kapur dulu, saya melihat aset jalannya udah mau diperbaiki pertama. Enak sih kalau misalnya bangsa pasar, kita nggak perlu banyak software. Kita di Indomaret sama Alfamart aja. Nah, jadi di mana Alfamart dibuka makin banyak sama Indomaret, di situ potensinya bagus. Catat tuh kawan-kawan yang pengen belajar atau pengen memulai. Nah, ini ilmu baru nih. Ini aja. Ilmu baru. Kenapa? Karena mereka udah TBK. Bayangkan. Akhirnya Bapak yakin lah ya ini Desa Kapur akan booming nih, kita bangun gitu ya. Setelah saya bermasalah lagi ini saya nih, pecah lagi kongsi. Setelah bangun yang tadi ini sukses. Iya, pecah kongsi, dapat tanah yang ini depan, pecah kongsi. Kenapa Pak bisa pecah kongsi itu Pak? Ya, ada hal internal yang nggak bisa saya sampaikan. Intinya, setelah pecah, semua marketing. Sebut Pak. Yang apa lah? Disebut. Langsung pergi ya.
potong kan? Bisa, bisa. Bisa. Ya aku ngomong ya. Setelah kami pecah, marketing lama dan yang di mandor semua ikut saya. Karena dia kan pilih, kamu mau pilih A atau pilih saya? Semua teman-teman pilih saya. Kenapa bisa milih Bapak? Berarti kan salah satu tanya besar. Iya. Mengapa mesti pilih saya? Mengapa nggak pilih si A? Pada si A makan nasi, saya juga makan nasi. Oke, lanjut nih. Sebenarnya bahasan kita nih panjang dan panjang. Bapak ini melompat-lompat cerita, jadi saya harus gali lagi nih, takutnya ada yang miss. Ya, kan? Tujuannya sih memang pengen kawan-kawan yang baru pengen belajar untuk jadi developer bisa dapat ilmu dari Pak Seng. Nah, jadi saya tadi bertanya, Bapak nih sampai bisa pecah kongsi. Nah, kenapa sih bisa pecah kongsi dan itu untuk bisnis properti ini rentan hal seperti itu Pak? Kalau kita gabung bagi hasil, dan menurut Bapak tuh enaknya gimana sih untuk properti Pak? Sendiri Pak ya, sesakit-sakitnya apapun gitu, sesusah-susah, sesenang-senang pun enaknya bangun sendiri Pak ya. Sendiri. Kenapa Pak? Ada uang. Sensitif uang. Sedangkan kalau Anda melihat uang banyak, kalau Anda tidak tergoda, itu lain. Kalau 1-2 M di depan mata Anda, apa yang harus Anda lakukan? Terjadi pembagian gitu Pak ya, dan merasa saya lebih banyak kerja ini dibanding kamu, atau seperti itu Pak ya biasanya Pak ya. Tapi kan banyak lagi hal-hal yang lain gitu. Namanya juga kongsi, kerjasama, mesti ada dua pihak yang saling memahami, mengerti. Tapi kita nggak tahu, namanya kalau udah keluarga ikut campur kan susah. Gitu Pak. Ini nyata, makanya waktu itu saya pecah, saya habis sakit, Loh, bukannya Bapak udah untung di proyek pertama gitu kan? Jadi modal saya kan masuk semua ke sana. Oh, mati di sana gitu? Mati di sana. Saya dikembalikan 6 unit rumah aja tipe 45. 45 Pak, itu berapa tuh Pak satu rumah paling ya, 300 400 kali? Enggak nyampe. Udah itu saya mau tuntut, dapat lagi 3+1. Jadi anggap aja 10 unit rumah. 10 unit rumah. Dengan 10 unit rumah inilah Bapak coba bangkit gitu Pak ya? Bangkit dekat. Dan saya juga sangat terima kasih kepada Tuhan, terutama kepada teman-teman saya semuanya. Marketing lama, marketing saya udah anggap teman semuanya. Kok mereka masih mau gitu? Iya. Padahal Bapak udah habis modal gitu kan, belum pasti gitu kan nanti kan. Nah, pada saat itu kan tekanan kan kiri kanan depan belakang kan sangat banyak. Jadi teman-teman tuh tahu, semua yang ikut saya tuh tahu. Pada saat itu saya ngaungkan loh, saya nggak ada gaji, yang ikut saya tuh nggak ada gaji. Tapi saya punya satu impian besar untuk membangun rumah yang terbaik, yang terbaik di Pontianak. Saya mau tunjukkan kepada mereka, saya masih bisa. Mereka yang nggak bisa tanpa saya. Itu tuh. Jadi bukan masalah modalnya Pak ya berarti? Bukan. Masalah kuat keinginannya, visinya, misinya udah terukur berarti Bapak, udah tahu gitu Pak sebenarnya. Kuncinya udah tahu, tinggal jalankannya. Dan itu enggak semua orang bisa. Intinya kalau kita ada kemauan, itu bisa. Kalau kamu yakin dan ada kemauan, itu bisa. Yakin ya Pak ya? Yakin. Itu bisa. Gini. Contoh, saya beri contoh. Contoh simpel aja. Kamu tahu ini handphone? Iya. Kamu percaya nggak ini handphone? Percaya. Sekarang saya bilang. Kamu percaya nggak dalamnya ada 1 juta? Nggak percaya. Nggak percaya. Berarti iman kamu nggak kuat. Kalau kamu percaya, itu ada. Jadi nggak maksud saya.
Belum paham saya Pak, belum dapat saya. Nah. Oke, gini. Kalau kita punya iman, berarti keyakinan bahwa diri kamu bisa mampu membuat sesuatu menjadi booming atau sesuatu rumah yang menjadi bagus itu. Punya hati nurani. Oh, saya mau bikin yang terbaik. Kalau kamu percaya, punya iman, kamu punya semangat, itu bisa. Contoh lagi. Ini anggap aja handphone ini anggap aja Aqua ya. Aqua. Saya kan Katolik. Aqua. Ada satu pastor kasih tahu saya, ini Aquanya sudah diberkati. Padahal pastornya tuh enggak ngasih. Ya, enggak doain gitu kan. Tapi kalau kita percaya kepada pastor ini bahwa ini sudah menjadi air suci, dia akan menjadi air suci karena iman kita percaya. Walaupun pastor ini koma kami ini, tapi kalau kita nggak percaya, dia nggak akan terwujud. Begitu juga dengan rumah ini. Kalau kami percaya, kami bersatu, percaya bisa bangun, bisa. Dengan kejujuran kok. Ya, itu kuncinya Pak. Kejujuran Pak. Dan keterbukaan. Di Pontianak, sementara ini saya membuat satu rumah yang baik, bagus, mewah, elegan, dengan bahan-bahan kualitas yang benar-benar premium. Nah, itu. Berarti Bapak mau coba buat perumahan itu belum pernah dibangun sama developer lain gitu Pak ya? Itu impian Bapak Pak ya? Iya, salah satunya iya. Oke, kita cut dulu, ada ajan, setelah ajan kita lanjut lagi. Oke Pak ya? Sip Pak.